Baik, selamat pagi adik-adik. Oke, baik. Apa kabar semuanya? Ya, Ibu harap semuanya sehat. Oke, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita mengawalinya dengan Baik, Ibu meminta salah satu murid untuk memimpin kita dalam doa. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Sekali lagi Ibu bertanya, apakah semuanya sehat? Ada yang belum makan? Oke, semuanya sudah makan ya. Oke, baik. Ibu mengecek kehadiran dulu. Siapa-siapa yang tidak hadir, mungkin ketua kelas bisa tulisan kepada Ibu nama-nama yang tidak hadir, ya, baik yang alpa, izin atau sakit. Oke, kita langsung saja kepada materinya. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau tanya dulu, adik-adik masih mengingat pelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih mengingat? Ya, jadi pembelajaran kita minggu lalu tentang generatif. Tentang apa? Iya, generatif. Jadi pembelajaran kita hari ini berbicara tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan generatif pada apa? Ya, tumbuhan dan oke. Ibu akan jelaskan. Perkembangbiakan generatif adalah proses reproduksi yang melibatkan pertemuan antara sel jantan dan sel telur atau yang biasa disebut betina yang menghasilkan individu baru dengan kombinasi genetik dari kedua induknya. Baik, Ibu ulangi, yang mau catat silahkan catat. Perkembangbiakan generatif adalah proses reproduksi yang melibatkan pertemuan antara sel telur dan sel kelamin jantan yang melibatkan atau menghasilkan individu baru. Oke, Ibu lanjut. Pada tumbuhan, perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan. Proses apa? Iya, penyerbukan dan pembuahan. Sedangkan pada hewan terjadi melalui pertemuan sel sperma dan sel telur. Jadi Ibu akan jelaskan yang pertama pada tumbuhan, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yaitu melalui penyerbukan atau perpindahan serbuk sari atau bagian jantan ke kepala puting atau bagian betina. Ya, yang berikut setelah penyuburan terjadi, pembuahannya peleburan sel sperma dengan sel telur dalam bakal biji. Oke, yang terakhir adalah hasil pembuahan adalah zigot yang akan berkembang menjadi biji baru atau tunas baru. Oke. Yang berikut adalah biji yang dihasilkan atau ya pembuahan yang dihasilkan. Ini yang kemudian tumbuh menjadi tunas baru atau anakan baru. Jadi di sini adalah contoh gambar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yaitu Ibu mengambil salah satu contoh bunga. Teman-teman atau adik-adik bisa membaca dan bisa menelitinya dengan baik. Semuanya sudah melihat gambarnya? Oke, Ibu lanjut. Perkembangbiakan pada hewan. Kalau pada hewan terjadi melalui pertemuan sel sperma atau jantan dan sel telur atau betina. Proses ini dapat terjadi secara interval atau di dalam tubuh betina. Hasil pembuahan adalah zigot. Adalah apa? Ya, hasil pembuahan disebut zigot yang berkembang menjadi embrio dan individu baru. Iya. Ibu jelaskan ulang. Perkembangbiakan pada hewan terjadi melalui sel sperma, pertemuan sel sperma dan sel telur atau betina, dan ini dapat terjadi secara interval dan hasil pembuahan adalah disebut zigot yang akan berkembang menjadi embrio
dan individu baru. Dan ini adik-adik bisa melihat, ini adalah gambar contoh. Ibu mengambil contoh gambar hewan berupa ayam jantan dan ayam. Iya, ini adalah contoh, salah satu contoh perkembangbiakan generatif pada hewan. Iya. Selanjutnya, ibu akan bagi dalam kelompok diskusi, dan diskusi ini akan dilanjutkan di minggu depan. Tapi ibu bagi memang 2 kelompok saja. 2 kelompok. Kelompok yang pertama mencari tentang contoh perkembangbiakan generatif pada tumbuhan selain yang ibu sebut tadi. Dan untuk kelompok 2, contoh perkembangbiakan pada hewan. Oke, bisa diulangi. Yang pertama adalah contoh perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, dan yang kedua untuk kelompok 2 adalah contoh perkembangbiakan generatif pada hewan. Ya. Bisa dicatat baik-baik, semua sudah. Saya sudah catat semuanya. Dan untuk tugas individunya silahkan dicatat lagi. Tugas individunya, buatlah poster tentang perkembangbiakan generatif pada hewan dan tumbuhan. Tugas individunya ibu ulangi, buatkan poster tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan hewan. Baik, terima kasih. Ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini, yaitu perkembangbiakan generatif menghasilkan kombinasi gen dari kedua induknya. Hal ini penting untuk adaptasi dan kelangsungan spesies. Jika tidak ada perkembangbiakan generatif, maka akan tidak menghasilkan induk baru atau individu baru pada hewan dan induk baru pada tumbuhan. Baik, untuk itu materi kita hari ini sampai di sini. Ibu harap pulang bisa kerjakan tugas kelompoknya dengan baik, dan jangan lupa untuk tugas individunya bisa dikumpulkan sebelum kita mulai dengan pelajaran. Baik, materi kita minggu depan kita akan melanjutkan dengan presentasi. Ibu harap semuanya aktif, bekerja sama, dan jangan lupa mencatat teman-teman yang tidak aktif dalam kelompok biar ibu bisa menilai dengan baik. Ya, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, ibu harap apa yang telah ibu sampaikan dicatat baik-baik, karena itu akan menjadi tugas untuk adik-adik atau teman-teman bisa menyelesaikan UAS atau UTS nanti. Oke, sebelum kita pulang, ibu meminta salah satu memimpin kita dalam doa. Baik, berdoa selesai. Terima kasih adik-adik telah hadir, dan sampai jumpa minggu depan. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih. Dadah.